Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini melanjutkan cerita Lutung Kesarung Kamandoko seri 2 tamat. Di Kadipaten Pasir Luhur, Sang Adipati Kandangdoho sungkowo penggalihnya. Karena apa? Karena masih ada kelilip, yaitu maling julik Kamandoko yang sampai saat itu belum bisa tertangkap. Putri bungsunya yang bernama Bungsu Ciptoroso mengurung diri, tidak mau makan, minum, mandi. Akhirnya menimbulkan susahnya Sang Adipati Kandangdoho. Masih di dalam rembugan, di dalam Kadipaten Pasir Luhur, di situ ada tamu yang melamar, yaitu utusan dari Sang Prabu Pulebaas dari Kerajaan Nusakambangan. Belum saja pasewakan dibubarkan, datang juga tamu, yaitu pemuda yang tampan mirip Kamandoko. Dengan sontak para putra mantu dan prajurit segera menubruk akan menangkap pemuda itu. Dengan sendirinya Sang Patih Reksonoto segera melerai dan mengatakan bahwa yang tahu itu Kamandoko atau bukan adalah Putri Bungsu Ciptoroso. Setelah diperiksa oleh Ciptoroso, ternyata bukan Kamandoko. Akhirnya apa niatnya? Pemuda yang mirip Kamandoko matur bahwa ingin suwito dan namanya adalah Silih Warno. Diterima oleh Sang Adipati, tetapi dengan syarat apabila Silih Warno itu bisa menangkap maling julik Kamandoko, akan ditetapkan sebagai prajurit di Kadipaten Pasir Luhur. Akhirnya oleh para adipati dan juga putra mantu diantar ke tempat penyabungan ayam, karena Kamandoko selalu berada di tempat penyabungan ayam. Sebelum sampai desa Karangluas, Silih Warno bilang dengan para putra mantu dan para prajurit, mereka tidak diperbolehkan mendekat, harus berjaga-jaga sekeliling Karangluas itu. Nanti yang akan menangkap cukup Silih Warno sendiri. Akhirnya para prajurit siaga mengelilingi Karangluas tempat penyabungan ayam. Silih Warno sudah berhadapan dengan Kamandoko dan sudah siap jagonya untuk ditarungkan. Tetapi Silih Warno lalu mengambil patem atau pusaka Pajajaran yang bernama Kujang Pamungkas. Akhirnya ditubrukkan persis pada Kamandoko. Kamandoko tergores, tetapi setelah tergores jatuh,
ditubruk oleh Silihwarna, dia bisa melepaskan diri. Akhirnya dikejar, walaupun Kamandaka sudah tatu dan mengeluarkan darah, akan tetapi masih sigap, larinya sangat kencang. Dikejar terus oleh Silihwarna. Akhirnya kehilangan lacak atau buntu. Disitulah Silihwarna mengatakan Adarjan ning jaman, di situ diberi nama buntu. Karena kehilangan lacak, Silihwarna pinjam anjingnya orang kampung yang sedang berburu. Akhirnya Silihwarna dengan membawa anjing terus melacak dengan tetesan darah itu. Setelah dikejar terus, dibuntuti oleh Silihwarna, si anjing itu akhirnya bisa ketemu Kamandaka. Setelah berhadapan dengan jarak yang dekat, Silihwarna gagap di dalam penggalihnya. Sepertinya ini bukan orang pasir luhur. Setelah diamati oleh Silihwarna, Silihwarna terus berjongkok dan menghaturkan sembah kepada Kamandaka. Kamandaka kaget, mengapa Silihwarna seperti itu? Silihwarna bilang bahwa saya yakin kalau Kamandaka itu adalah Kangmas Pangeran Banyak Cotro. Aduh Kangmas, saya ini adik panjenengan, saya Pangeran Banyak Ngampar. Saya datang ke sini untuk memanggil Kangmas pulang ke Pejajaran karena Kangmas untuk diwisuda menjadi raja. Kamandaka bilang, kamu kok bisa-bisanya melamar minta pekerjaan di Kadipaten Pasir? Iya, karena saya mencari sampai ke ujung dunia di mana Kangmas Pangeran Banyak Cotro berada. Setelah ada kejadian di Kadipaten Pasir, saya ada keyakinan bahwa yang menjadi maling julik adalah Kangmas Pangeran Banyak Cotro. Sebenarnya Kamandaka atau Pangeran Banyak Cotro tidak berharap untuk menjadi raja. Yang penting Pangeran Banyak Cotro ingin sekali bisa menjadi suaminya Bungsu Ciptarasa. Karena sudah dititipriksa, sudah yakin bahwa Bungsu Ciptarasa adalah satu-satunya wanita yang jebles seperti Kanjeng Ibu Kemudaningsih atau istri daripada Sang Prabu Siliwangi. Akhirnya setelah cukup berembuk, Kamandaka atau Pangeran Banyak Cotro terus pulang ke Pejajaran. Sampai Pejajaran diterima oleh Sang Prabu Siliwangi, akhirnya akan diwisuda menjadi raja. Belum sampai wisuda itu bisa terlaksana, datanglah Emban membawa surat yang isinya mengingatkan apabila Dewi Kemudaningsih itu punya putra kakung akan dijadikan raja. Karena pada waktu di pundhut garwa, umur daripada Kemudaningsih masih sangat-sangat muda dan Sang Prabu Siliwangi sudah tua. Pada waktu itu Prabu Siliwangi dan Kemudaningsih membuat perjanjian seperti itu. Kemudaningsih hanya mengingatkan. Akhirnya karena sudah
terlanjur dibiawarakan, yang akan dijadikan raja adalah Pangeran Banyakcatra, akhirnya diadakan sayembara antara Pangeran Banyakcatra dan Pangeran Banyakblabur. Siapa yang bisa mupu sayembara, yaitu sayembaranya satu, bisa mewujudkan Putri Dumas yang berjumlah 800, tunggal Yayah Rena. Kedua, mewujudkan mori putih yang cukup digelar untuk tempat wisuda. Akhirnya berdua menyanggupi, dan dalam hati kecilnya Pangeran Banyakcatra merelakan apabila yang jadi raja itu adalah Banyakblabur. Idep-idep Pangeran Banyakcatra hormat berbakti kepada wanita pujaannya, yaitu Dewi Kemudaningsih yang sudah menjadi istri daripada Rama Prabu Siliwangi. Akhirnya soang-soangan kalau Banyakblabur menuju ke Banten, Banyakcatra menuju ke Pasir Luhur. Sebelum sampai Pasir Luhur, Banyakcatra mampir di tempatnya Ki Ajar Wirangrong, dan di situ diberitahu bahwa ada walungsungannya Sunan Ambu berupa sarungan lutung. Dulu Sunan Ambu itu atau Bathara Sambu kena shot atau kena sabdanya Bathara Guru yang dijadikan lutung. Akhirnya setelah Sunan Ambu cukup prihatin, bisa kembali lagi menjadi dewa, akhirnya ada walungsungan lalu diberikan kepada Pangeran Banyakcatra. Setelah itu Pangeran Banyakcatra beranjak menuju ke Kadipaten Pasir Luhur, bisa bertemu Bungsu Ciptarasa pada waktu malam hari. Karena berbentuk lutung, jadi datang ke situ lewat dahan, lewat pang-pang pepohonan, akhirnya masuk ke dalam taman. Setelah masuk ke dalam taman, dia njajari Bungsu Ciptarasa yang sedang sakit, dan Bungsu Ciptarasa selalu menanti datangnya Kamandaka. Akhirnya disitulah Kamandaka yang sudah memakai busana lutung itu akhirnya lukar busana lutung, dan Bungsu Ciptarasa tidak pangling. Bungsu Ciptarasa sangat berharap ketemu dengan Kamandaka. Kamandaka sangat bangga bisa bertemu Bungsu Ciptarasa yang masih setia tuhu, yang masih tresno pada Kamandaka. Akhirnya Kamandaka bilang kalau Bungsu Ciptarasa dilamar oleh Sang Prabu Pulibaas harus mau, tetapi dengan syarat satu, untuk mewujudkan Putri Dumas jumlahnya 800. Dua, mewujudkan mori yang panjangnya antara Pasir Luhur dengan Nusa Kambangan. Yang ketiga, ingon-ingon lutung dari Bungsu Ciptarasa harus menyertai. Disanggupi oleh Sang Prabu Pulibaas. Akhirnya dalam perkawinannya Ciptarasa dengan Prabu Pulibaas, kalau Sang Prabu Pulibaas mendekat Ciptarasa, si lutung mesti di situ selalu mengganggu. Akhirnya menjadi cekcok, lutung akan ditangkap, akan dibunuh. Akhirnya lutung bisa melonjak, akhirnya bisa nyakot gulu daripada si Prabu Pulibaas. Matilah Sang Prabu Pulibaas. Akhirnya semua yang menjadi pitukon Putri Dumas dan ada mori putih bisa diambil oleh Kamandaka dan akan diserahkan
kepada adiknya Banyak Blabur untuk melengkapi jumenengan. Kalau Kamandaka cukup bisa memperistri Bungsu Ciptarasa sudah tidak apa-apa. Memang tujuannya Kamandaka atau Pangeran Banyakcatra hanya akan beristri Bungsu Ciptarasa. Akhirnya yang jadi raja di Pejajaran adalah Banyak Blabur, dan nantinya Kamandaka atau Pangeran Banyakcatra jadi adipati di Pasir Luhur menggantikan ayah daripada Bungsu Ciptarasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya cerita ini hanya kangen saja dengan cerita-cerita ketoprak, dengan dongeng-dongeng ketoprak, karena dulu memang saya sering mengadakan tobong keliling kemana-mana. Sekarang sudah cukup puas. Akhirnya saya berhenti dari tobong keliling dan memang zamannya sudah tidak memungkinkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.